Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah Anda pernah merasa bahwa uang seperti menjauh dari Anda? Seolah-olah semakin Anda kejar, semakin ia menghindar. Sementara di sisi lain, Anda melihat ada orang-orang yang tampak begitu mudah mendapatkan uang. Bukan hanya sekali, tetapi berulang kali. Seolah mereka adalah magnet bagi rezeki. Jika Anda pernah merasakan hal itu, maka Anda tidak sendirian. Dan kabar baiknya, ada sesuatu yang mungkin belum Anda pahami selama ini. Karena kunci sebenarnya bukan hanya tentang kerja keras, tetapi tentang bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda merasa, dan bagaimana Anda memperlakukan uang itu sendiri. Di video ini, saya akan mengajak Anda memahami satu persatu bagaimana cara menjadi pribadi yang disukai uang. Dan mungkin setelah ini, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Orang yang disukai uang memiliki apa yang disebut sebagai kesadaran kaya. Kesadaran ini bukan sekedar tentang berapa banyak uang yang mereka miliki, tetapi tentang bagaimana mereka memandang dunia. Mereka percaya bahwa kekayaan itu melimpah, bahwa rezeki tidak terbatas, dan bahwa selalu ada peluang dimanapun mereka berada. Karena keyakinan inilah, mereka tidak hidup dalam rasa takut kekurangan. Mereka tidak panik ketika uang keluar, dan mereka tidak ragu ketika peluang datang. Sebaliknya, mereka justru tenang karena mereka tahu uang bisa datang kembali kapan saja. Selanjutnya, mereka memiliki hubungan yang sehat dengan uang. Mereka tidak mencintai uang. Mereka juga tidak menganggap uang sebagai sesuatu yang kotor atau berbahaya. Mereka memahami bahwa uang hanyalah alat untuk membantu, alat untuk berkembang, dan alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Coba Anda renungkan, bagaimana mungkin sesuatu akan datang kepada Anda jika di dalam hati Anda sendiri Anda menolaknya? Karena itu mereka memperlakukan uang dengan hormat, mereka mengelolanya dengan bijak, dan mereka tidak melekat secara berlebihan. Mereka tahu kapan harus menyimpan, kapan menggunakan, dan kapan berbagi. Orang yang disukai uang juga memiliki satu kebiasaan yang sangat kuat, yaitu memberi. Namun memberi di sini bukan sekedar tindakan, tetapi tentang niat. Mereka memberi bukan karena ingin dibalas. Mereka memberi bukan karena berharap imbalan. Mereka memberi karena merasa cukup, karena di dalam hati mereka sudah ada rasa kelimpahan. Dan justru dari situlah aliran rezeki menjadi terbuka. Sebaliknya, banyak orang memberi tetapi dengan rasa takut, dengan harapan tersembunyi, dengan perasaan semoga kembali lebih banyak. Dan tanpa disadari, itu justru memancarkan energi kekurangan. Kunci berikutnya adalah rasa syukur. Orang yang disukai uang tidak fokus pada apa yang belum mereka miliki. Mereka fokus pada apa yang sudah ada. Mereka menghargai hal-hal kecil. Mereka bersyukur bahkan dalam keadaan sulit. Dan dari rasa syukur itulah muncul ketenangan. Ketenangan ini menciptakan ruang, dan di dalam ruang itulah rezeki baru bisa masuk. Karena hidup yang penuh keluhan hanya akan menarik lebih banyak kekurangan. Sedangkan hati yang penuh syukur akan menarik kelimpahan. Mereka juga hidup di masa sekarang, tidak terjebak masa lalu, tidak dikuasai kecemasan masa depan. Mereka hadir sepenuhnya di hari ini. Karena mereka sadar, peluang hanya bisa dilihat oleh orang yang benar-benar hadir. Dan ketika seseorang hadir sepenuhnya, ia lebih peka, lebih jernih, dan lebih siap mengambil kesempatan. Selain itu, mereka adalah pribadi yang terbuka dan berani belajar. Mereka tidak merasa sudah tahu segalanya. Mereka terus belajar, terus berkembang, dan terus mencoba hal baru. Baik itu tentang bisnis, investasi, maupun keterampilan baru. Mereka tidak takut gagal, karena bagi mereka, kegagalan hanyalah bagian dari proses. Dan justru dari keberanian itulah, muncul peluang-peluang besar yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Menariknya, orang yang disukai uang juga memiliki intuisi yang tajam. Mereka bisa merasakan kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti.
Tidak semua keputusan mereka didasarkan pada logika. Sebagian besar justru datang dari kepekaan batin. Dan intuisi ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ia terlatih, karena mereka terbiasa tenang, terbiasa mendengar diri sendiri, dan tidak dikuasai oleh ketakutan. Namun satu hal yang paling penting, mereka selalu menjaga keseimbangan antara usaha dan doa. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka juga menyadari bahwa hasil bukan sepenuhnya milik mereka. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Karena itu mereka tidak hidup dalam tekanan. Mereka tidak memaksakan hasil. Mereka berusaha, lalu mereka berserah. Dan justru dari ketenangan itulah rezeki datang dengan cara yang tidak terduga. Mereka juga menjaga emosi dan energi hati. Mereka sadar bahwa perasaan adalah magnet. Semakin sering mereka merasa bahagia, tenang, dan bersyukur, semakin kuat daya tarik mereka terhadap hal-hal baik, termasuk uang. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi iri, marah, dan dendam, maka aliran rezeki akan terasa tersumbat. Karena itu, mereka menjaga hati mereka, bukan demi orang lain, tetapi demi diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya, mereka memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa rezeki tidak perlu dikejar dengan penuh ketakutan, tetapi perlu disambut dengan kesiapan. Mereka tidak melekat pada hasil, mereka fokus pada proses. Mereka melakukan yang terbaik, lalu mereka melepaskan. Seperti seseorang yang sudah mengirimkan sebuah permohonan, lalu menunggu dengan tenang, tanpa cemas, tanpa ragu. Karena mereka percaya, apa yang memang untuk mereka tidak akan pernah tertukar. Sekarang coba Anda renungkan, dari semua yang sudah kita bahas, mana yang sudah ada dalam diri Anda dan mana yang masih perlu Anda perbaiki. Karena pada akhirnya, menjadi magnet uang bukan tentang siapa yang paling kuat bekerja, tetapi tentang siapa yang paling selaras antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Mulailah dari hal kecil, perbaiki cara Anda memandang uang, perbaiki hubungan Anda dengannya, dan lihat bagaimana perlahan hidup Anda mulai berubah. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan, dan keberlimpahan serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.